Oke, balik lagi di channel Teorema Matematika. Nah, pada video kali ini kita akan bahas soal-soal mengenai teori peluang atau statistika matematika 1 ya. Ini bukan soal buatan saya. Ini merupakan video yang part 2 ya untuk nomor 4 ya. Nanti nomor 1 2 3-nya ada di playlistnya sama ya. Dan part 1-nya juga nanti ada di playlistnya sama. Nah, jadi kita langsung mulai aja untuk membahas soal ini. Nah, ke soalnya aja, jadi waktu tunggu kedatangan bus dalam satuan 5 menit di suatu tempat pemberhentian bus yang dilewati oleh 3 bus dengan jalur berbeda dinyatakan dengan Pobacak X1, X2, X3 yang saling bebas dan memiliki fungsi kepadatan peluang ini. Jadi dia udah saling bebas ya, dan dia tuh identik ya ini. Nah, kalau kita sadari bahwa fungsi kepadatan peluang ini tuh itu dimiliki oleh distribusi uniform kontinu dari 0 ke 1 gitu. Jadi si X1, X2, X3 ini IID berdistribusi uniform kontinu 0, 1. Nah, lalu misalkan Y1 dan Y3 masing-masing adalah waktu tunggu minimum dan waktu tunggu maksimum dari 3 bus tersebut. Berarti Y1-nya itu minimum X1, X2, X3, Y3-nya itu maksimum X1, X2, X3 gitu. Nah, tentukan peluang bersama waktu tunggu minimum kurang dari 2 menit dan waktu tunggu maksimum yaitu Y3-nya kurang dari 2 menit. Nah, misalkan Pobacak range atau jangkauan definisikan sebagai W, Y3 dikurang Y1, hitung Pobacak bahwa range lebih dari 2 menit. Range-nya lebih dari 2 menit ini. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dulu sebelum kita mulai pembahasannya itu waktu tunggu kedatangan busnya itu dalam satuan 5 menit. Ya, jadi nanti X1, X2, X3 itu bukan dalam menit, melainkan dalam satuan 5 menit. Sehingga nanti kalau kita mau masukin gitu, kita harus bagi sama 5 menit itu. Kita langsung ke pembahasannya aja. Jadi kita mulai. Jadi X ini. Oke, jadi misalkan XI itu waktu tunggu kedatangan bus ke I dalam satuan 5 menit ya. I-nya itu 1, 2, 3 karena kan tadi ada 3 bus gitu. X1, X2, X3 gitu kan nanti jadinya. Nah, ini tadi dari soal itu ada asumsi IID ya, saling bebas dan berdistribusi identik. Di mana si PDF itu ini ya. Maka X1, X2, X3 ini distribusinya uniform kontinu di rentak 0 sampai 1 gitu. Nah, Y1-nya itu minimum dari X1, X2, X3, Y3-nya maksimum dari X1, X2, X3. Nah, tadi pertanyaannya peluang bahwa yang minimum itu kurang dari 2 menit dan yang maksimum itu kurang dari 3 menit. Nah, ini kenapa ada dibagi 5? Karena tadi dalam satuan 5 menit di sini yang tadi harus kita perhatikan. Nah, artinya yang dalam ini nih, Y1 itu kan minimum. Jadi minimum dari X1, X2, X3 itu kurang dari 2,5 dan maksimumnya itu kurang dari 3,5. Nah, pertama kita ke yang maksimumnya dulu. Jadi kalau ada 3 bilangan gitu, ya walaupun ini X1, X2, X3 itu variabel acak, bayangin kita punya 3 bilangan. Nah, maksimumnya atau bilangan yang paling besar itu di bawah 3,5. Kalau maksimumnya itu di bawah 3,5, maka bilangan-bilangan lainnya itu pasti juga di bawah 3,5 dong. Karena yang paling gede aja di bawah 3,5. Ya. Jadi yang lain pasti di bawah 3,5. Oleh karena itu nanti semua dari X1, X2, X3 itu di bawah 0,6. Ya. Jadi nanti di sini 0,6 doang yang kita perhatikan ya, batas ininya gitu loh. Ya. Karena pasti X1, X2, X3 di bawah 0,6. Nah, lalu yang kedua, minimum X1, X2, X3 kurang dari 2,5. Kita punya 3 bilangan. Nah, kapan si minimumnya itu bisa di bawah 2,5? Kalau minimal satu aja di antara 3 bilangan ini minimumnya di bawah 2,5 kan? Bisa 1 ya, tapi bisa juga 2 nanti. Misal ada bilangan ini, 2 bilangan ini di bawah 2,5 tapi yang bilangan satunya lagi itu di atas 2,5. Ya minimumnya tetap di bawah 2,5 kan? Atau yang terakhir 3-3-nya di bawah 2,5. Nah, nanti dari situ kita akan bagi kasusnya gitu kurang lebih. Nah, jadi harapannya 2 ini merupakan kuncinya ya. Kita harus paham. Nah, jadi tadi kan 2,5 itu 0,4.
ya, yang di bawah 2,5 itu yang 0 sampai 0,4 di sini. Nah, 3,5 itu 0,6. Jadi ada yang tadi tidak di bawah 2,5 itu dia pasti masuknya di rentang 0,4 ya sampai 0,6 di sini. Karena kan dia nggak mungkin di bawah di atasnya 3/5, dia nggak mungkin di atasnya 0,6 di sini. Jadi di sini misalkan yang untuk memenuhi kondisi minimumnya kurang dari 2,5, kalau semisal satu bilangan di antara 3 bilangan itu yang di bawah 2/5 atau di bawah 0,4. Misalkan ini X1-nya. Nah, X2, X3-nya yang di sini gitu loh. Nah, ini X2-nya, X1, X3-nya di sini. X3-nya yang di bawah, ini X2, X1-nya di sini. Nah, sekarang dua bilangan yang ada di bawah 2,5, X1, X2 misalkan. Nah, yang X3-nya di sini. Nah, ini X1, X3, itu X2-nya di sini. Ini X2, X3-nya, ini X1-nya di sini. Nah, kasus yang ketiga itu kalau tiga bilangan itu di bawah 2,5 semuanya. Jadi X1, X2, X3-nya itu semuanya ada di rentang 0 sampai 0,4. Nah, which is itu yang di sini. Nah, terus kita lihat peluang dari masing-masing kasus ini. Yang peluang di bawah ini kan X1-nya berada di rentang ini karena X-nya itu distribusi uniform. Jadi peluangnya itu distribusi uniform di rentang 0,1. Jadi peluangnya itu sebenarnya ya panjang selangnya aja gitu. Karena ini X1 di 0 sampai 0,4, jadi ini 0,4 dikurang 0, jadi 0,4 dari yang ini. Nah, ini untuk yang X2-nya, peluangnya 0,6 dikurang 0,4, 0,2. Nah, karena dia saling bebas, jadi kan kita boleh pecah peluangnya jadi peluang masing-masingnya dikali gitu loh. Nah, ini untuk yang X3-nya 0,6 dikurang 0,4, jadi 0,2. Jadi 0,4 dikali 0,2 kuadrat. Nah, yang bawah sini sama juga, yang bawahnya sini sama juga. Nah, yang ini karena ada dua yang ada di bagian 0 sampai 0,4, berarti 0,4-nya dikali 0,4 lagi, jadi 0,4 kuadrat. Di sini, ini kan panjangnya 0,2, 0,6 dikurang 0,4, dan dia cuma 1, jadi dikali 0,2. Nanti hasilnya seperti ini. Yang bawah-bawahnya juga sama, tapi yang terakhir ini agak beda, jadi ini kan ada 3 yang ada di rentang 0,4 sampai 0, jadi 0,4 dikali 0,4 dikali 0,4, begitu. Nah, nanti ketika kita jumlahkan semuanya ini ya dengan kalkulator kita bisa peroleh hasilnya itu 0,208. Nah, itu untuk yang bagian A. Sebenarnya ada cara lain menggunakan PDF gabungan dari Y1 dan Y3 di mana nanti itu bisa dicari dengan dengan rumus yang ini gitu loh. Nah, tapi nanti kita lebih harus mengintegralkan, terus kita harus perhatikan daerah-daerahnya itu sih. Tapi untuk cara yang lebih mudah dipahami yang A itu ya seperti ini gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk ke yang nomor B. Tadi variabel range atau jangkauan kan didefinisikan sebagai W sama dengan Y3 dikurang Y1. Nah, pertanyaannya probabilitas W lebih besar dari 2/5 itu berapa? Nah, ini kenapa Y1? Sebelumnya kita harus ini dulu diperjelas lagi. Ini kenapa Y1? Maksudnya Y1 itu kayak yang paling kecil gitu. Jadi ini minimum. Nanti Y3 itu maksimum. Nah, Y2 itu nanti itu urutan yang kedua gitu. Y1 itu urutan pertama. Ini sort dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Maka Y1 itu yang paling kecil, Y2 itu yang selanjutnya, Y3 itu yang nanti yang paling besar. Seperti itu. Nah, balik lagi ini probabilitas W lebih besar dari 2/5. Nah, pertama kita cari PDF gabungan YI dan YJ di sini ya. Udah diberikan nanti di soal rumusnya GIJ, YI, YJ ya. Itu rumusnya nanti seperti ini ya. Interpretasinya sebenarnya di sini ada interpretasinya ya. Nanti bisa coba dicari sendiri ini interpretasi dari rumus ini tuh seperti apa gitu. Interpretasinya cukup bagus soalnya. Nah, untuk YI, YJ-nya itu di sini A kurang dari YI, kurang dari YJ, kurang dari B. Berarti kalau kita A-nya 0, B-nya 1 gitu. Dan 0 lainnya. Nah, kita cari G13 ya. PDF gabungan dari Y1 dan Y3 itu Y1 Y3 itu nanti kita masukin aja rumusnya. Di sini N itu kan banyaknya si ininya, kan X1, X2, X3 jadi N-nya 3 ya.
I-nya nanti ikutin aja, I-nya 1, di sini J-nya itu 3 ya. Nanti kita hitung aja ini. Tinggal kita masuk-masukin ya. Nah, lalu ini FF itu CDF dari si X ya. CDF dari si X ya tadi. Nah, CDF dari si X, F kecilnya itu PDF dari yang tadi X itu, FX ya, yang distribusinya uniform 01. Nah, ini kalau dia distribusi uniform 01 kan F kecilnya ini kan 1 kan. Nah, ini pangkat 01, ini pangkat 01, ini 3 faktorial 6. F besarnya itu kan integral ya dari karena supportnya mulai dari 0 ya, jadi kita integral dari 0 sampai dengan Y1 dari PDF ya 1 ds gitu. Nah, itu kan tinggal panjang selang aja, jadi Y1 dikurang 0 nanti kalau FY1 di sini. Nah, ini kan yang apa? Yang perlu dihitung sebenarnya yang gini. Jadi Y3 dikurang 0 dikurang Y1 dikurang 0. Jadi nanti seperti ini. Nanti kita dapat 6 dikali Y3 dikurang Y1 untuk 0 kurang dari Y1 kurang dari Y3 kurang dari 1 dan 0 lainnya. Nah, lalu kita mau cari PDF untuk si W ini. Sebenarnya apa sih? Nah, pertama kita buat ya variabel acak dummy V besar sama dengan Y1 dan W besar ya sama dengan Y3 min Y1 yang kita mau cari nanti. Nah, terus kita lakukan inverse sehingga kita dapat nanti Y1-nya itu V, di sini Y1-nya V, dan Y3-nya itu kan W ditambah Y1 atau W ditambah V karena Y1-nya itu V. Jadi Y3-nya V tambah W gitu. Nah, kita cari ya PDF gabungan W dan V ini, yaitu rumusnya si PDF Y1 dan Y3 ini, tapi nanti kita masukin ya. Jadi di sini kan Y1 ya. Y1-nya itu apa? Y1-nya V. Jadi kita tinggal masukin V. Ini Y3 kan harusnya. Nah, Y3 itu V plus W. Jadi kita masukin V plus W di sini. Dikali mutlak ya dari determinan matriks ini ya. Ini determinan dari matriks ini bisa disebut Jacobiannya. Nah, ini turunan parsial Y1 terhadap W, turunan parsial Y1 terhadap V, turunan parsial Y3 terhadap W, turunan parsial Y3 terhadap V. Ini Y1 Y3-nya ya. Nanti kita tinggal turunin parsial, kita masukin ini. Nanti kita dapat angka-angkanya itu seperti ini. Kita cari determinannya minus 1, kita mutlakin jadi 1. Nah, ini kan Y3-nya tinggal kita masukin V plus W. Ya, di sini dikurang dengan V. Ya, maka ini W plus V dikurang V ya 6W. Jadi 6W. Nah, masalahnya batas-batas dari V dan W ini gimana caranya? Nah, pertama kita kan tahu tadi dari awal ya 0 kurang dari Y1 kurang dari Y3 kurang dari 1. Nah, Y1-nya itu kan V, Y3 itu V plus W. Maka dari sini kita bisa dapat V-nya itu lebih besar daripada 0. Lalu yang di sini dan V plus W lebih besar daripada V dan 1 lebih besar daripada V plus W gitu. 1 itu ya lebih besar dari V plus W. Jadi 3 kondisi ini dan semua ya. Nah, lalu V plus W lebih besar daripada V itu kan artinya W-nya lebih besar dari 0. V plus W kurang dari 1 itu artinya kan V kurang dari 1 min W. Nah, pertama kita urus dulu yang V. Di sini V-nya itu dari 0 sampai ujungnya 1 min W gitu. Jadi kita dapat yang ini. Nah, dari yang atas ini kita bisa dapat bahwa 1 min W-nya ini kan lebih besar dari V, lebih besar dari 0. Artinya 1 min W itu lebih besar dari 0. Jadi W-nya itu pojokannya itu 1 gitu. Nah, tapi ini W-nya itu dari yang sini W-nya lebih besar dari 0. Jadi W-nya dari 0 sampai dengan 1 gitu. Nah, ini kita udah dapat batas-batasnya. Jadi yang PDF ini itu untuk V-nya dari 0 sampai 1 min W dan untuk W-nya dari 0 sampai 1. Nah, kira-kira seperti itu ya, kita udah dapat PDF gabungan dari si W dan V. Nah, untuk PDF yang W sendiri kita tinggal integralkan si PDF gabungan tadi terhadap V ya. Jadi yang kita mau kan W, tadi ada W dan V, ya udah. Yang kita nggak mau kan V, jadi kita integralkan terhadap si V tadi untuk ngabisin si V-nya. Kita integralkan, kita lihat tadi yang V-nya itu kan dari 0 sampai 1 minus W. Jadi di sini integralnya ada dV 0 sampai dengan 1 minus W. Nah, ini kita tinggal masukin 6W dV 0 sampai 1 minus W. Jadi ini 6W dikali 1 minus W ya, untuk W-nya dari 0 sampai 1.
Nah, lalu selanjutnya yang kita mau cari probabilitas W lebih besar dari 2/5 gitu kan ya. Nah, jadi di sini integralnya mulainya dari 2/5 sampai dengan 1 karena ini W-nya sampai 1 ya. Dari si PDF si W-nya 6W dikali 1 minus W dW gitu. Nah, kita tinggal nanti integralkan aja ini ya. Nanti kita peroleh hasilnya adalah 0,648. Nah, sekian pembahasan untuk soal nomor 4 ini. Sekian dan terima kasih.